pagi, sudah ada siapa aja ya? Halo Rafael, halo Nael, halo Keta. Wah, sudah ada berlima nih kita nih. Oke, di tempatnya anak-anak hujan nggak ya hari ini ya, pagi ini ya? Enggak ya? Di tempatnya Bu Ida tadi gerimis-gerimis waktu Bu Ida berangkat tadi gerimis-gerimis. Semoga hari ini tidak hujan, jadi tidak dingin ya suasananya. Kalau dingin jadinya enak di rumah sih. Coba Bu Ida mau panggil nih. Selamat pagi Rafael, apa kabar? Apa kabar Rafael? Baik, terima kasih. Ini ada Bu Popi nih. Etan masih ngantuk? Etan masih ngantuk ya Etan ya? Lanjut ya, selamat pagi Nael, apa kabar? Baik, semangat sekali, terima kasih. Selamat pagi Kenan, apa kabar? Pagi Tea, apa kabar Kenan? Kenan itu baik, Kenan masih kedinginan ya? Di rumah dingin ya Kenan ya? Oh enggak. Lanjut ya, selamat pagi Sindu, apa kabar? Halo Sindu, apa kabarnya Sindu? Semangat sekali. Sudah sarapan berapa ini ya? Berapa banyak nih Sindu nih? Belum ya? Belum sarapan. Oh, udah. Sindu loh. Lanjut ya. Selamat pagi Ethan. Apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi Fae. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih. Nah, ini dia. Selamat pagi Tea. Apa kabar? Baik. Wah, hari ini semangat ya semuanya ya anak-anak. Semuanya semoga sehat-sehat dan keluarga di rumah juga sehat-sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi pagi ini. Apa namanya? Kita akan melanjutkan belajar nanti minggu ini kita masih belajar tentang Santo Dominikus. Kita masih melanjutkan dalam pekan studi Dominikan. Kenapa sih kita belajar tentang Santo Dominikus ya? Karena Santo Dominikus adalah santo pelindung yayasan kita dan banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari Santo Dominikus. Masih ingat ya lagunya Semangat Santo Dominikus ya? Iya, masih. Coba kita pemanasan nyanyi dulu nih sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, posisi. Halo Astrid, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Kita mau nyanyi nih Astrid nih sama teman-teman. Posisi, tangannya ini ya. 1, 2, 3. Memulai dari apa yang ada. Berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan semangat Santo Dominikus. Kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Iya, itu tadi adalah 6 semangat Santo Dominikus yang bisa kita teladani dari Santo Dominikus. Nah, sekarang sudah jam 7 lebih nih, kita mau berdoa dulu. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti juga kita akan melanjutkan belajarnya. Kita awali dengan doa supaya kita bisa belajar dengan lancar. Hari ini kita semua diberkati Tuhan. Hari ini mau nyanyi apa nih? Mau nyanyi apa nih? Apa? King Kong, King Kong? Iya. Iya, oke. Tea pengen nyanyi King Kong, King Kong nih. Ayo teman-teman kita nyanyi King Kong, King Kong. Pakai jari kelingkingnya ya. King Kong, ini jari kelingking. Manis, manis, jari manisku. Teng tong, ini jari tengah.
Tuk, tuk, tuk. Jari telunjuk Bufi. Bufi, Bufi. Ini ibu jari semuanya. Jari tanganku. Senang, senang. Senangnya hatiku. Jari-jariku siap berdoa. Mari kita berdoa. Kita duduk dengan tenang. Kita pejamkan mata. Kita katupkan tangan di dada. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we thank you because today we can go to school and we will start our study now. Please help us to study well. Bless our parents, our teachers, and love our friends. Amin. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Halo. Bye. Halo Yosi, selamat pagi Yosi. Mana ya suaranya? Pagi. Selamat pagi Yosi, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Anak-anak sehat semuanya. Nah, belum baca kitab suci, kita mau nih. Kita mau mainan tepuk-tepuk nih. Bu Ida juga bisa lihat nanti anak-anak. Katanya Bu Kris mendung justru pemanasan biar nggak dingin ya. Nih, Bu Kris harusnya kita ajak pemanasan nih biar nggak dingin nih. Nih, kalau nanti kan pemanasannya pakai tangan Bu Kris. Kalau tepuk, Bu Ida bilang tepuk 1. Tangan 1 kali, prok. Terus kalau Bu Ida bilang tepuk 2, prok, prok. 3, prok, prok, prok. Nah, kalau Bu Ida bilang tepuk setengah, tepuknya kayak gini, nggak bunyi nih. Tepuk setengah, iya nggak kena. Bisa nggak coba ya? Iya, tepuk 1, prok. Tepuk 2, prok, prok. Tepuk 3, prok, prok, prok. Nah, tepuk setengah. Iya, nggak ada. Ada yang bunyi nggak? Ada yang bunyi nggak nih? Ulangi ya. Tepuk setengah. Iya, nggak kena. Kalau bunyi kayak gini berarti tepuk setengah. Nah, lagi ya. Siap ya. Berarti anak-anak harus mendengarkan Bu Ida nih. Tepuk berapa gitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk 2. Iya, berapa kali tepuknya? 2. Lagi ya. Tepuk 1. Iya, 1 kali. Tepuk 3. Iya, 3 kali tepuknya. Lagi ya. Tepuk 1. Tepuk setengah. Ayo, siapa yang bunyi? Ayo. Tepuk setengah nggak sampai bunyi ya. Lagi. Sedikit lagi biar tambah semangat pagi ini. Tepuk 2. Prok, prok.
Nah, tepuk 1. Prok. Ya. Tepuk 3. Prok, prok, prok. 3 kali. Tepuk setengah. Iya. Hebat, hebat, hebat. Nah, sekarang sudah semangat, sudah senyum semuanya ya. Tadi bangun ada yang ini Kak, ada yang marah-marah dibangunin sama mama Kak. Mandi, enggak ya? Sudah ketemu dengan teman-teman, sudah main tepuk, semuanya sudah semangat, tersenyum. Kita sekarang mau melanjutkan membaca kitab suci. Nah, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau saat ini kita akan melanjutkan cerita tentang Nuh. Kemarin, dalam cerita yang kita baca kemarin, Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang sudah masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan menurunkan hujan selama berapa ya? Anak-anak ingat tidak kemarin berapa lama hujan turun ya? 40 hari dan 40 malam. Lama sekali ya. Lanjutkan. Kita akan membaca judulnya Berakhirnya Badai. Nah, siap mendengarkan ya anak-anak ya. Berakhirnya badai. Nuh terbangun dari tidurnya. Ada sesuatu yang terjadi. Nuh mendengar deburan ombak. Setelah hujan berhenti, deburan ombak terdengar lebih keras. Hujan sudah berhenti, banjir mulai surut, badai pun berakhir. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kata Nuh kepada semua yang ada di dalam bahtera. Karena air mulai surut, bahtera Nuh akhirnya berhenti di pegunungan Ararat. Tetapi mereka belum juga bisa keluar karena air masih menggenangi daratan. Kemudian Nuh mengirim seekor burung gagak. Burung itu pun kembali. Dilepaskan pula burung merpati. Burung itu pun kembali. Itu tandanya belum ada tempat yang kering. 7 hari kemudian Nuh melepaskan burung gagak. Tetapi burung itu tidak kembali. Kemudian ia melepaskan burung merpati. Dan menjelang sore hari, kembalilah burung merpati itu. Burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Itu tandanya daratan telah kering. Dan keluarganya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Tuhan mendengar ucapan syukur mereka. Ia pun berjanji akan memusnahkan makhluk hidup lagi. Kemudian Tuhan mencari setiap warna yang ada dan membuat pelangi untuk pertama kalinya. Firman-Nya, aku telah menaruh pelangiku di awan. Itu sebagai tanda janjiku bahwa aku tidak akan lagi mendatangkan air bah di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sudah selesai membaca kitab suci. Sudah ada Joseph. Halo, selamat pagi Joseph. Apa kabar? Baik, terima kasih. Mana ya Cleo ya? Udah mau panggil biar Cleo kelihatan. Selamat pagi Cleo, apa kabar? Halo Cleo.
Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, terima kasih. Ada suaranya tapi belum kelihatan ya. Cleo lagi sempet. Tadi kita sudah membaca. Iya, itu dia. Halo Cleo. Kita sudah membaca cerita, akhirnya setelah hujan turun selama 40 hari 40 malam, hujannya berhenti. Lalu Ini siapa? Bintang. mengirimkan burung untuk memeriksa keadaan di luar. Itu dibaca dulu. Ketika burungnya itu kembali, berarti ada daratan yang kering. Nah, Yang tadi bintang makanan. menunggu lagi beberapa saat lamanya. Kemudian mengirimkan burung lagi. Sampai akhirnya burung itu tidak kembali, berarti sudah ada daratan yang kering nih. Karena burungnya tidak kembali, mungkin dia hinggap di pohon, mendapatkan makanan, tidak kembali ya. Lalu yang ketiga, Nuh mengirimkan burung merpati. Dan burung merpati kembali dengan membawa sehelai daun. Berarti sudah ada tanaman yang hidup di di daratan. Banjirnya sudah surut, sudah ada tanaman, burung merpatinya berhasil membawa daun. Nah, Nuh bersyukur kepada Tuhan karena banjir, badai sudah berakhir, air sudah surut, dan kemudian Nuh mengajak keluarganya, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah bisa melewati air Dimatiin tuh, Mbak. kita sudah bisa melewati bencana ini. Kemudian Nuh berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan sebagai janjinya, sebagai gantinya dari ucapan syukur yang disampaikan oleh Nuh, Tuhan menunjukkan janjinya dengan menciptakan pelangi di awan. Anak-anak pernah lihat pelangi belum? Pernah lihat pelangi belum ya? Pernah, ada yang sudah pernah, ada yang pernah lihatnya di gambar atau di video ya. Bagus sekali ya pelangi ya. Warnanya apa saja coba? Merah. Merah, kuning, hijau. Iya, kalau di lagu itu warnanya apa ya? Merah, kuning, hijau, biru, melukis agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, sebagai janjinya kepada Nuh dan kepada semua umat di bumi, Tuhan menciptakan pelangi. Tuhan berjanji tidak akan memberikan, tidak akan menurunkan air bah seperti saat itu lagi. Tapi kita harus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nuh. Ketika Nuh berhasil melewati bencana, Nuh mengucapkan syukur kepada Tuhan. Coba Bu Ida mau tanya anak-anak, kalau bangun tidur berdoa enggak? Atau sebelum tidur berdoa enggak? Iya, hebat. Atau sebelum makan, sesudah makan berdoa tidak ya? Berdoa, hebat. Seperti Nuh tadi sudah berhasil melewati bencana air bah dan bisa tetap selamat, Nuh mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, kita juga belajar dari Nuh. Nuh selalu taat kepada perintah Tuhan, dan ketika dia harus menghadapi keadaan yang sulit, dia harus berada di dalam bahtera selama berbulan-bulan, yaitu ya, dia tetap bersyukur. Nah, tidak mengeluh, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel ya. Tapi ketika dia sudah berhasil melewatinya, dia juga tetap bersyukur. Mari kita mengikuti teladan yang diberikan oleh Nabi Nuh dengan berusaha menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan dan juga selalu mengucap syukur. Iya, kemarin kita sudah mencari bagaimana caranya sih supaya kita bisa menjadi anak yang
taat, anak yang baik di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita juga belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dan belajar bersama. Kita bersyukur masih diberi kesehatan, ada yang sudah sarapan. Semuanya itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, terima kasih sudah selesai membaca kitab sucinya. Sekarang kita mau melanjutkan belajar. Apakah anak-anak mau minum dulu? Ada yang mau minum dulu, ada yang mau pipis dulu, boleh? Iya, setelah ini kita mau belajar. Tidak ada ya? Belum ada yang mau minum ya? Sekarang kita mau lanjut. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain tapi belajarnya ini doang. kita sekarang mau berhitung dulu yuk. Siap ya? Siap mulai ya? Berhitung 1 sampai 20. Jarinya siap kan? Iya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya. Sekarang dengan bahasa Inggris. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dengan bahasa Banyumasan sampai 10 ya. Ayo ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir dengan bahasa Mandarin. Palsu. San, se, u, se. Iya, sekarang lanjut yuk nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Iya. Terus kita lanjut dengan bahasa Inggris. Iya, hari Selasa hari ini. Kita lanjut dengan bahasa Inggris. Senin, Monday. Selasa, Tuesday. Rabu, Wednesday. Kamis, Thursday. Jumat, Friday. Sabtu, Saturday. Minggu, Sunday. Nah, sebentar Bu Ida mau menyapa Keinan dulu. Halo, selamat pagi Keinan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ada Noel nih. Halo, selamat pagi Noel. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Noel? Mana ya suaranya? Baik ya, sehat ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut setelah nama-nama hari, adalah nama-nama bulan. Coba yuk. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Hari ini hari Selasa, bulan apa ya anak-anak ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus, hari Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2000 berapa? 2021. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan belajar. Kemarin kita sudah belajar mengenal tentang keluarga Santo Dominikus ya. Siapa yang masih ingat nama ayahnya Santo Dominikus siapa ya kemarin ya? Wah, Noel ingat Noel? Siapa ya nama? Ya, iya, nama ayahnya Santo Dominikus namanya Don Felix. Kalau panjangnya namanya Don Felix de Guzman. Kita mengenalnya, menghafalkannya Don Felix. Kemudian, siapa yang ingat? Ini ditulis. Ayo. Siapa ya nama ibunya? D-O-N-A. D-O-N-A. Dona. J-U-A-N-A. Iya, Juana. Nama ibunya adalah Dona Juana. Itu adalah nama ayah dan ibunya Santo Dominikus. Nih, anak-anak hafal nggak ya dengan nama ayah dan ibunya sendiri-sendiri? Apakah ada yang nggak tahu nama mama papanya? Nah, nanti juga harus hafal juga ya. Kita hafalkan nama ayah dan ibunya Santo Dominikus. Jangan sampai ayah dan ibu atau mama papanya sendiri malah nggak tahu namanya. Udah tahu. Oh, sudah tahu, hebat. Jangan sampai nggak tahu. Mama siapa? Astrid tahu. Tahu. Astrid tahu, hebat. Belum tahu nanti juga mencari tahu siapa sih nama mama, siapa sih nama papa. Jangan sampai yang dihafalkan ayah dan ibunya satu itu saja ya. Nah, terus Santo Dominikus itu punya saudara dua, satu kakak, satu adik. Siapa yang ingat nama kakaknya? Yang hurufnya pakai A. A-N-T-O-N-I-O. Iya. Antonio. Kemudian Dominikus anak yang nomor 2. Iya, sudah ada yang menyebutkan. Dominikus adalah anak nomor 2. D-O-M-I-N-I-K-U-S. Dominikus. Adiknya siapa ya namanya ya? Manes. Iya, hurufnya M A N E S. Namanya Manes. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keluarga Santo Dominikus. Hari ini kita akan belajar mengenal perjalanan hidup Santo Dominikus dari kecil sampai dewasa, sampai besar, lalu sampai akhirnya Santo Dominikus itu dewasa. Mau sambil buka gambar ya. Akhirnya panjang. Nih. Nah, kelihatan Wida? Iya, kelihatan belum sekarang ya? Kelihatan. Ini adalah gambar keluarga Santo Dominikus. Nah, di sini ada ayahnya namanya tadi Don Felix, ada ibunya Dona Juana. Ini yang namanya Antonio yang lebih tinggi nih, yang bajunya ungu ini Antonio. Dominikus yang bajunya coklat. Ibunya Dona Juana sedang menggendong adiknya yang bajunya biru ini. Nah, Dominikus dan keluarganya itu tinggalnya di Spanyol. Dominikus dilahirkan di Istana Caleruega tanggal 24 Juni tahun 1170. Wah, sudah lama sekali ya. Sekarang tahun 2021. Ya, kita semua belum ada yang lahir pada zaman itu ya, pada tahun 1170. Ini adalah Dominikus bersama kakaknya, adiknya, dan orang tuanya di Istana Caleruega di Spanyol.
Spanyol itu di mana ya? Itu jauh sekali, bukan di Indonesia, itu ada di Eropa. Jauh sekali. Nah, Bu Ida mau lanjut nih. Pada usia 7 tahun, Dominikus belajar di tempat pamannya yang merupakan seorang imam. Ia belajar bahasa Latin, kitab suci, dan lain-lain. Siapa di sini yang umurnya sudah 7 tahun? Ada enggak? Enggak ada ya. Dominikus sedang belajar, ini dia usianya 7 tahun. Di sini anak-anak usianya ada yang 5, ada yang 6 ya. Oh, Yosi sudah 7 ya, Yosi ya? Iya nih, ini seumuran dengan Yosi nih. Nah, pada saat 7 tahun ini, Dominikus belajar bersama dengan pamannya. Paman itu om ya. Pamannya adalah seorang imam dia. Dari kecil, Dominikus ini kepengen jadi imam. Nah, orang tuanya menitipkan kepada pamannya supaya dia belajar. Lihat nih, ada banyak buku di sini. Dia belajar tulis, belajar membaca juga. Seperti anak-anak juga sekarang sudah TKB belajarnya banyak menulisnya. Nanti juga akan belajar membaca. Ini adalah Santo Dominikus pada saat umurnya 7 tahun sedang belajar dia nih. Lalu lanjutnya, nah pada usia 28 Dominikus ditabiskan menjadi imam oleh uskup Oslo. Imam atau romo ya. Nah, apa namanya? Dia umurnya 28 tahun ini. Dia sudah ditabiskan menjadi imam, menjadi romo. Dia juga sedang belajar. Ini di dalam kamarnya lebih banyak buku-bukunya nih. Di rak bukunya banyak, di lantai juga banyak. Anak-anak di rumah punya buku banyak seperti Dominikus ini apa tidak ya? Siapa yang punya buku-buku cerita? Iya, banyak banget ya. Ada yang punya buku banyak banget ya. Karena apa? Dengan buku kita bisa belajar banyak hal. Seperti Dominikus di sini dia rajin membaca, menambah pengetahuan kita. Jadi anak-anak nih sudah sudah mulai besar, sebentar lagi juga sudah mau SD. Nah, kalau minta mainan berarti bisa dikurangi ya, jangan terlalu banyak beli mainan, bisa membeli buku saja untuk latihan membaca. Karena dengan membaca buku kita bisa menambah pengetahuan kita nih. Kita belajar dari Santo Dominikus, bukunya banyak sekali. Ya, sudah semakin besar, mainannya dikurangi untuk apa? Untuk membeli buku-buku cerita, buku-buku anak-anak ya. Santo Dominikus. Nah, lalu berikutnya ini adalah Santo Dominikus. Oh, tadi maaf yang ini adalah ya sebentar Budak kebablasan. Aduh, sebentar. Nah, yang ini tadi Budak salah, ini umurnya bukan 28 tahun. Adalah 15 tahun. 15 tahun itu kira-kira kalau di tempat kita sekolahnya SMA ya Bu ya, 15-an tahun ya. Nah, ini sudah lebih dewasa, dia sedang belajar. Ya, kira-kira sekolahnya. Nah, tapi kalau Dominikus di sini adalah sekolah imam, jadi seperti SMA tapi sekolah untuk persiapan menjadi imam. Di sini banyak sekali bukunya. Nah, lalu yang ini yang usia 28 tahun, dia sudah menjadi imam. Dan Santo Dominikus itu selalu membawa kitab suci kemanapun dia pergi. Kenapa ya? Karena bagi Santo Dominikus, kitab suci adalah sumber belajar yang utama. Selain buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan yang banyak sekali jumlahnya yang tadi kita lihat di kamarnya, kitab suci adalah sumber belajar yang utama untuk Santo Dominikus. Mau melakukan pewartaan, mau mengajak orang-orang untuk berbuat baik, dia membaca dari kitab suci, dia menggunakan ajaran-ajaran Tuhan yang ada di kitab suci. Kemudian di sini Santo Dominikus di tangannya memakai gelang, tapi ini bukan gelang biasa, ini adalah
Rosario. Selain membawa kitab suci sebagai sumber belajar, Santo Dominikus juga selalu berdoa yang menggunakan rosario. Berdoa rosario memohon pertolongan dari Bunda Maria. Bunda Maria. Ya, makanya kalau di lagu Semangat Santo Dominikus itu ada ya, belajar, berdoa. Nah, ini dari Santo Dominikus kita belajar. Kemudian di depannya juga ada salib Tuhan Yesus. Ini supaya Santo Dominikus ini selalu ingat dengan pengorbanan Tuhan. Kita juga dengan pengorbanan Tuhan yang wafat di kayu salib. Jadi kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Nah, itu tadi ceritanya. Anak-anak inget nggak? Coba, Bunda mau ulang nih. Nanti coba ya, kita cerita ya tentang kisahnya Santo Dominikus. Ini ceritanya tadi apa ya yang gambar ini ya? Coba. Siapa yang ingat? Iya. Oh, ini gambar siapa ini ya? Keluarga siapa ini? Keluarga Dominikus. Mereka tinggal di Dominikus bersama keluarganya. Anak-anak juga punya nih gambar yang seperti ini ya. Bentar. Kemudian yang ini. Nah, ini tadi waktu Santo Dominikus umurnya berapa ya ini ya? 7 tahun. Dia sedang apa ini dalam gambar ini? Sedang belajar. Iya. Nah, lalu yang ini, yang Santo Dominikus umurnya 15 tahun, bukunya tambah banyak. Berarti Santo Dominikus semakin rajin belajar nih. Semakin dewasa, semakin besar, semakin rajin belajarnya. Semakin banyak bukunya. Lalu yang terakhir, ini Santo Dominikus sudah menjadi imam. Iya. Anak-anak juga punya nih gambar rumah nih. Coba dipikirkan gambarnya mana ya? Nah, ada berapa gambarnya di situ? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Iya, setelah ini kita mau menggunting dan menempel. Nanti gambarnya digunting mengikuti garis yang berwarna. Coba menggunting bentuk oval ya. Mengguntingnya belajar dengan rapi. Coba belajar menggunting dengan rapi. Lalu nanti kita akan tempelkan sesuai dengan urutannya. Waktu di Santo Dominikus bersama keluarganya tinggal di Istana Caleruega di Spanyol, gambarnya yang mana? Kemudian pada saat Santo Dominikus usianya 7 tahun, yang mana gambarnya? Lalu yang usianya 15 tahun nanti dicari. Lalu yang 28 tahun setelah menjadi imam. Coba anak-anak menggunting dulu gambarnya. Latihan menggunting dengan rapi ya, pelan-pelan mengikuti garis. Semuanya sudah dapat gambarnya ya? Sudah ketemu ya gambarnya? Sudah. Oke, silahkan menggunting. Tadi ada siapa ya yang hari ini tidak bisa ikut ya? Semuanya ikut ya hari ini. Wah, senang sekali. Hari ini Bu Ida belum panggil Deren nih pagi ini nih. Halo, selamat pagi Deren. Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Senang sekali Deren juga bisa ikut bergabung hari ini. Semuanya ikut nih. Etan sudah selesai 1. Itu gambarnya waktu Dominikus masih anak-anak, apa 7 tahun, apa 15 tahun, apa 28 tahun? Ayo yang dipegang Etan, ayo. Masih anak-anak ya, masih kecil ya. Coba itu berarti ditempelkan di kotak yang yang pertama.
yang Dominikus dilahirkan di Istana Caleruega, Spanyol. Pada saat itu Dominikus sudah anak-anak. Dia sudah punya adik tuh, adiknya masih bayi. Ya, coba menggunting pelan-pelan, menggunting dengan rapi, mengikuti garis. Sini. Ayo Sindu, sudah menggunting belum Sindu? Hari ini kita nggak ada menulis nih, hari ini menggunting dan menempel penulisnya nama dan kelasnya. Oke, Sindu sudah dapat satu gambar ya. Coba dilanjutkan lagi. Ya. Nah, nanti jangan lupa kalau sudah selesai menggunting, lalu menempelkan, diurutkan sesuai ceritanya. Nanti kalau sudah selesai menggunting semuanya, kita tempelkan bersama. Kalau anak-anak lupa ceritanya ya, nanti kita ulang satu kali lagi. Iya, sudah Cleo ya, supaya tidak salah menempelkannya. Nah, nanti dipakai untuk bercerita. Lalu nanti jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Oke, Ethan, sudah selesai berapa? 2 ya? Ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi. Nih, ada yang sudah nulis ya. Ini Buda mau apa namanya? Buka ya tulisan TKB ya. Nih. Nih, kalau anak-anak lupa nih, T, K, B, Palembang. P, A, L, M, B, A, N, G. Depan ya ini ya, sebentar. Yang nggak usah, habis itu Nih tulisannya TKB Palembang. Nanti sambil dihafalkan lama-lama hafal. Siapa yang sudah semua mengguntingnya? Oke, kalau sudah selesai mengguntingnya, tulis nama dan kelasnya dulu. Yuk, tulis nama dan kelas. Ini kelasnya Bu Ida sudah buka nih. TKB Palembang. Oke, teacher. Nah, siapa yang sudah selesai menulis nama dan kelasnya? Kita mau nempel sama-sama nih nanti nih. Masih kuning dulu. Masih menggunting ya, nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu mengguntingnya. Nempel. Malasnya ini di mana? Dari 3. Ya, kurang satu lagi ya. Aku ini. Ini. Dominikus dilahirkan. Iya Tuhan. Nah, coba yang Nih, sekarang Wida mau buka gambarnya nih. Yang macam-macam. mana ya tadi ini ya. Gambar. Siapa yang sudah selesai menggunting? Oh, masih ada yang menggunting ya. 15 tahun. Kalau itu 15 tahun. iya kita kok gaung neng.
Siapa yang sudah selesai menggunting 4 gambar? Hayo. Iya, sudah. Kalau sudah, boleh mulai menempel ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Kotak yang kiri atas, yang pojok di atas, Dominikus dilahirkan di Istana Caleruega, Spanyol, tanggal 70. Oh, sudah ya, hebat Noel. Yuk, ditempel yuk. Orang tuanya bernama Don Felix dan Dona Juana. Nah, ditempel. Itu gambarnya yang mana? Yang Dominikus Ini masih lahir. bersama keluarganya. Nih gambarnya yang ibu Berisik itu. Tidak aja belum ditulis kok TKB Palembang. Nael mau nulis TKB Palembang dulu, gak apa-apa yuk ditulis yuk. Jangan lupa tulis namanya dulu, lalu tuliskan TKB. Ini dilem dulu saya. Itu Tulis nama dulu boleh, mau nempel dulu boleh ya Nael ya. Ini yang pertama. Di Istana Caleruega, Spanyol, ini bersama orang tuanya dan saudara-saudaranya. Noel. Lihat Noel. Nah, ditempelkan ini yang pertama, kemudian nih yang kedua. Pada usia 7 tahun, Dominikus belajar di tempat pamannya Ada usia yang merupakan seorang imam. Dia belajar bahasa Latin, kitab suci, dan lain-lain. Yang kedua yang ini, sudah agak besar nih, sudah kira-kira seperti anak-anak sekarang nih. Ini umurnya 7 tahun, anak-anak ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 juga nih. Gambar yang kedua, kemudian yang ketiga, nih, pada usia 15 tahun, Dominikus ingin menjadi imam. Ia belajar di sekolah di Valencia. Ia menyelesaikan studi teologi pada usia 25 tahun. Jadi umur 15 tahun ini semakin ingin menjadi imam. Oke, sudah, terima kasih. Dia belajar di sekolah di Valencia. Dia secara khusus belajar di sekolah imam. Nah, yang benar ya. ini yang terakhir, yang keempat. Usia 28 tahun, Dominikus menjadi imam. Ditabiskan oleh Uskup Osma. Nah, kalau yang ini tulisan kelasnya. Siapa tahu ada yang masih lupa nih, bisa lihat di sini. TKB Palembang. ini kan dilahirkan di sana. Terus katanya Bu Guru Pada usia 23 tahun. udah Bu Guru. Sudah, Asun sudah, terima kasih. Emang kita banyak Noel sudah juga ya, Noel ya. Tempel. Ya, Sindu sudah belum, Sindu? Tapi ini. Tapi ini. Astrid sudah. Siapa lagi sudah? Nih, kalau sudah, sambil dilihat gambarnya. Cleo sudah, terima kasih. Yang sudah, sambil dilihat gambarnya. Dan
Nanti kita akan latihan bercerita dengan gambar tadi ya. Kisah hidup Santo Dominus. Dia masih anak kecil, kemudian umurnya 7 tahun, lalu 15 tahun, kemudian yang terakhir 28 tahun. Ya, siapa yang sudah ya? Tea sudah? Sudah, terima kasih. Yang lurus. Iya, tuh. Hindu sudah ya? Hadiah itu pegang. Masih 5 detik lagi. Etan sudah, Etan. 5 detik lagi. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Mana lagi yang sudah ya? Pai sudah, terima kasih. Akan selesai. Iya, Joseph sudah. Tinggal 2. Iya, terima kasih. Dilanjutkan yang belum yuk. Tiga sekarang. Detik lagi, Bu. 5 detik lagi. Sindu sudah belum, Sindu? Saya sudah. Oh, 5 Sudah, terima kasih. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Yosi sudah. 5 lagi. Kenapa tidak? Nael sudah, hebat, terima kasih. Ya dah. Bawah. Kenan sudah belum ya? Kenan. 5 aja. Halo Kenan. Sudah selesai menggunting belum ya? Mana ya Kenan hilang? Halo. Coba belajar menggunting dulu yuk Kenan yuk. Ya sudah, terima kasih. Nah, Kenan Gantari sudah ya? Sudah, terima kasih. Kenan Gantari sudah, Situ sudah. Terima kasih. Wah, tinggal sedikit yang belum. Kita tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Yang sudah selesai. Nah, sambil menunggu yang masih menempel. Rafael sudah ya, Rafael ya? Sudah, terima kasih. Nih, sambil menunggu teman-teman yang masih menempel, yang sudah selesai, kita lihat nih tugas yang sudah diurutkan nih. Kita mengenal perjalanan Santo Dominikus. Coba nanti anak-anak siapa yang hebat berani menceritakan ya tentang kisah hidup Santo Dominikus ya. Dari gambar yang pertama, kita mau bareng-bareng dulu. Dari gambar yang pertama di situ di dalam gambar Dominikus dilahirkan di Istana Caleruega Spanyol. Dia bersama keluarganya, bersama Don Felix, Guana ibunya, serta kakak dan adiknya. Nah, iya. Nanti kalau mau bercerita tidak usah misalnya belum bisa menceritakan dengan lengkap sekali seperti Bu Ida, nggak apa-apa. Anak-anak belajar menceritakan gambarnya sebisanya ya. Kemudian yang kedua, umurnya 7 tahun. Dominikus belajar di tempat pamannya. Pamannya adalah seorang imam. Dia belajar bahasa Latin, kitab suci, dan lain-lain. Itu gambar yang kedua. Usianya 7 tahun. Dominikus belajar di tempat pamannya. Lalu yang di bawah, pojok sebelah kanan ya, yang di bawah, usianya 15 tahun, Dominikus ingin menjadi imam. Dia belajar di sekolah di Valencia.
di sekolah imam. Dia menyelesaikan belajarnya studi teologi pada usia 25 tahun. Lalu gambar yang terakhir, umurnya 28 tahun, Dominikus menjadi imam. Ditabiskan oleh Uskup Osma. Nah, begitu ceritanya. Siapa yang berani menceritakan? Ayo, dengan gambarnya yang sudah dibuat, coba. Coba, tidak usah lengkap seperti yang dibacakan Bu Ida, tidak apa-apa. Nah, siapa yang berani menceritakan? Ayo, dengan gambarnya yang sudah dibuat, sudah diurutkan. Coba. Siapa yang berani? Coba, angkat tangannya, coba. Angkat tangannya, coba. Etan ya, coba ya, Etan ya. Kita mau sembunyi di mana tuh? Ayo Etan. Coba. Mana gambarnya Etan coba. Etan mau ciluba nih. Ini gambarnya kelihatan Etannya nggak ada. Coba Etan mana suaranya? Etan cerita. Gambar yang pertama gambar apa ya Etan ya? Coba gambar yang pertama gambar apa? Dominikus bersama siapa itu Etan di gambar yang pertama? Bersama ayah, iya, ayah dan ibunya, dan juga siapa ya itu ya? Ini bapak ibu. Kakak dan adik, iya. Mana ya suaranya Etan ya? Terus gambar yang kedua, gambar yang di sampingnya umurnya Dominikus berapa di situ ya Etan ya? Usia 7 tahun. Iya, usia 7 tahun Dominikus. Mana ya suaranya Etan? Belajar bersama siapa Etan? Belajar Bersama pamannya. pamannya. Iya. Lalu yang di bawahnya mana coba gambarnya? Usia 15 tahun. Dominikus ingin menjadi imam. Belajar di Valencia. Gambar yang terakhir coba Etan coba. Mana ya? Etan nih udah pinter baca nih. Coba dilihat gambar terakhir Etan. pada usia Iya. Iya. Iya, terima kasih. Umurnya 28 tahun, Dominikus menjadi imam. Terima kasih ya, Etan. Siapa lagi mau menceritakan nih? Astrid mau? Oh, Nael dulu. Nanti ya, Astrid ya. Sebentar, Nael dulu. Coba, Nael. Gambar yang pertama coba. Ini Bunda mau kasih jempol buat Etan. Jempol, Etan. Hebat. Sekarang Nael. Coba. Gambar yang pertama. Dominikus Iya. Iya. di istana. Iya. istana mana? Gimana itu? Bukan Istana Bogor. Istana. Ya. Noruega. Di Suriah. Iya. Di Spanyol. Spanyol bukan Bogor. Apa bukan pada usia? Iya. Gambar yang kedua ya Nael ya. Usia berapa itu? Iya. Pada usia 7 tahun. Iya. Dominikus belajar Iya. di tempat pamannya. Pamannya, iya. Hebat. Terus, boleh lanjut yang gambar ketiga, boleh. Usia berapa Pada tahun ya? usia
Pada usia Iya, 15 tahun. tahun Dominikus ingin menjadi imam. Iya, dia ingin menjadi imam. Sekolahnya di sekolah imam. Iya, iya, Belajar belajar sekolah di pa apa? Valencia. Valencia. Iya, itu di Valencia. pada usia 28 tahun Dominikus ditakdirkan menjadi imam. Iya, usia 28 tahun Dominikus menjadi imam. Terima kasih Nael, hebat. Siapa lagi yang mau bercerita? Astrid ya, tadi Bu Ida panggil Astrid. Astrid mau cerita coba? Mau coba Astrid. Gambar yang pertama gambar apa Astrid? Gambar yang pertama. Keluarga. Iya, Dominikus bersama keluarganya. Masih kecil ya itu ya. Kemudian Ayah dan ibunya. iya bersama ayah dan ibunya dan juga siapa? Adiknya. Adik dan Kakaknya. kakak. Iya, hebat. Terus gambar yang kedua coba Astrid, gambar apa itu? Dominikus sudah ngapain ini? Gambar apa ya? Lagi Iya, belajar. Dominikus lagi belajar. Dia umurnya atau usianya 7 tahun. Hebat. Terus yang di bawah Astrid, gambar apa ya itu ya? Ikut belajar. Lagi belajar juga. Dominikus lagi Dominikus lagi belajar. Iya, umurnya apa ya? 15 tahun. Iya, pada saat itu Dominikus sekolah di Valencia karena dia ingin menjadi apa ya Astrid ya? Valencia. Iya, di Valencia dia ingin menjadi seorang imam. Hebat. Gambar yang terakhir coba Astrid. usia 28 tahun. Usia 8. 20. 28 tahun ya. Dominikus jadi apa ini? Dominikus, iya hebat. Dominikus menjadi imam. Hebat Astrid. Nah, siapa lagi yang berani bercerita di sini nih? Coba. Yang berani angkat tangannya mana coba? Oke, Fae. Mana ya Fae? Ya, silakan coba Fae. Gambar yang pertama ada gambar apa di situ Fae? Coba. Selamat Dominikus. Dominikus bersama siapa ya? Iya, bersama keluarganya. Gambar yang pertama Dominikus bersama keluarganya. Kemudian gambar yang kedua Fae. Gambar apa itu ya? Cincinnya mana, El? Gambar Dominikus lagi belajar. Dia umurnya 7 tahun, rajin belajar nih, dia sedang belajar, iya. Terus yang di bawahnya, Fae. Yang di bawahnya coba, yang sudah agak besar tuh. Dominikus sedang belajar baca. Iya, sedang belajar juga, belajar baca juga, menulis. Dia sekolah di Valencia, itu sekolah untuk menjadi imam. Nah, gambar terakhir coba apa, Fai? Itu, Fai. Gambar? Udah ditabiskan. Iya, Dominikus sudah ditabiskan. Dominikus sudah menjadi imam. Hebat, Fai. Terima kasih. Siapa lagi yang berani bercerita di sini? Hayo. Siapa? Hayo. Coba angkat tangannya, coba. Rafael ya? Rafael mau cerita? Mau? Coba suaranya dinyalakan, Rafael. Coba kita dengarkan. Rafael mau menceritakan
ini tentang Santo Dominikus. Coba suaranya Rafael masih itu nih, masih mati nih. Jadi Bu Ida sama teman-teman nggak bisa dengar suaranya Rafael nih. Coba dinyalakan dulu Rafael. Bu Ida, saya mau minum dulu ya. Oke, silahkan Pae. Ada lagi yang mau minum boleh. Silahkan minum. Minum. Iya, minum boleh, silahkan. Mana ya Rafael? Suaranya Bu Ida belum dengar loh. Coba minta tolong kakak Selo atau sama Mama ya di situ ya. Ini suaranya masih mati nih. Mau Rafael cerita mau? Kakak. Mana ya? mau. Oh iya, sebentar Cleo ya ini ya. Iya, sebentar. Rafael nanti cerita ya Rafael ya. Coba Cleo, gambar yang pertama gambar apa? Coba cerita. Dominikus. Dominikus ya. Kan Iya. istana. Iya. Vega namanya ya di negara Kalerukea. iya. di negara mana itu ya? Spanyo Spanyol. Spanyol. Iya, di Istana Caleruega Spanyol nih. Terus gambar yang kedua coba Cleo. Gambar apa itu ya? Usia 7 tahun. Iya, hebat. Dominikus Dominikus sedang apa ini? belajar. Belajar. Dia sedang belajar usianya 7 tahun. Di tempat, Pamannya. iya, terima kasih, hebat. Di tempat pamannya nih. Terus gambar yang ketiga, Cleo yang di bawah coba. Usia 15 tahun. Iya, Dominikus iya. ingin menjadi imam. Ingin menjadi imam, hebat. Terus yang terakhir ya? 8 tahun. Iya, Dihabiskan ditabiskan imam. jadi imam. Ya, umur 28 tahun Dominikus menjadi imam. Hebat, Cleo. Terima kasih. Siapa lagi nih yang berani cerita? Sama-sama, Cleo. Ada lagi yang berani cerita? Ayo, mana ya? Kenan Gantari mau cerita? Oh, nggak mau ya. Sindu mau, Sindu? Hah? Sindu mau cerita coba. Gambar yang pertama gambar apa, Sindu? Gambar imam. Gambar imam. Itu belum jadi imam. Yang masih gambar yang pertama. Noeli. Dominikus. Iya, Dominikus. Bersama siapa ya? Mamanya. Iya. Tuh. Iya itu. Iya, bersama keluarganya, bersama papa mamanya ya, kata Noel bener tadi. Dominikus bersama keluarganya, bersama papa mamanya. Terus yang gambar kedua, ayo Sindu, apa coba? Gambar ini, iya. Umur berapa? Ya Noel ya, umur berapa Sindu? 7 tahun. Sedang apa di situ Dominikus? Sedang iya, sedang belajar nih. Hebat nih Sindu dan Noel ya, menceritakan bareng. Terus yang ketiga, gambarnya yang di bawah coba. Nah, yang ketiga. Iya, umur 15 tahun. Sedang apa dia? Sedang belajar. Belajar juga nih. Dan saat itu dia sudah belajar di sekolah imam.
Iya, imam. Imam itu seperti Romo ya. Dia ingin menjadi Romo, menjadi imam. Coba gambar yang terakhir, Noel bareng Sindu nih sekalian nih, berdua nih. Gambar yang terakhir, gambarnya apa itu? Jadi imam, jadi imam, jadi imam. Oke, hebat Noel. Yang terakhir gambar apa, Sindu? Dominikus menjadi apa ya? Imam. Hebat. Terima kasih Sindu, terima kasih Noel. Nah, siapa? Iya, siapa yang belum cerita ya? Keinan belum, Darren belum, Joseph sama Yosi sama Rafael sama Ibu gambar. Oh iya, sebentar. Ada yang mau cerita dulu? Joseph mau, Joseph? Joseph ya. Joseph sembunyi. Keinan juga hilang. Darren mau cerita, Darren? Oh, nih kalau gitu sekarang bareng-bareng ya, coba ada Rafael, Kenan Gantari, Joseph, sama Darren sama Yosi. Coba Buida mau cerita, anak-anak yang tunjuk gambarnya, coba nanti boleh sambil diangkat ya. Nah, mana gambar? Coba ditunjukkan. Ayo Yosi, tunjukkan gambarnya, nanti dipegang. Ya, lain juga siapa tadi ya, Darren, Joseph, dan semuanya juga boleh nih. Nah, Buida yang mau Buida mau cerita. Iya, Buida yang mau cerita. Ulang lagi. Mana Darren? Buida yang mau cerita, Darren. Darren pegang gambarnya aja ya. Nih, di mana gambar waktu Santo Dominikus masih kecil bersama keluarganya. Mana tuh? Mana ya? Coba ditunjuk, ketemu belum? Yosi ketemu belum gambarnya? Santo Dominikus masih kecil bersama keluarganya. Coba ditunjuk gambarnya mana? Iya, ketemu ya Yosi ya, hebat. Yang lain juga ketemu ya. Iya. Kemudian yang kedua, gambar Santo Dominikus usianya 7 tahun sedang belajar. Iya, Pak. Mana? Oh iya, Fae, silahkan minum susu dulu. Ketemu ya sih? Hebat, terima kasih. Darren gambarnya sudah ketemu belum? Ya, Darren nggak apa-apa, nggak yang cerita Bu Ida ya. Ya, hebat Yosi. Nah, terus lanjut ya. Yang umur 15 tahun, Dominikus belajar di sekolah imam. Di Valencia, mana ya, umur 15 tahun Dominikus belajar di sekolah imam. Hebat Yosi. Kemudian gambar yang Santo Dominikus, oh ini namanya masih Dominikus, belum Santo ya. Dominikus menjadi imam. Dominikus menjadi imam, gambarnya mana Yosi? Ya, hebat. Nah, yang lain juga sudah tahu ya semuanya ya. Halo Tea. Sudah, terima kasih sudah ketemu gambarnya ya. Tea belum ya, mau cerita Tea? Tea mau cerita? Iya, coba nih. Tea minum dulu boleh Tea? Nah, mau minum dulu? Iya, mau cerita Tea? Ya, kita tunggu Tea cerita sebentar. Siapa lagi yang belum cerita ya? Ini Rafael hilang, Keinan juga hilang. Halo, yang belum berani cerita nggak apa-apa, lain kali lebih berani ya. Nah, kita berarti masih satu lagi yang belum cerita nih. Kita tunggu Tea bercerita. Iya, halo Tea sudah minum? Sudah. Coba sekarang Tea cerita gambarnya dari yang pertama, gambar apa Tea? Santo Dominikus dengan keluarganya. Iya, bersama keluarganya. Hebat Tea. Terus gambar yang kedua coba. Umurnya Umur 7 tahun, ya. 7 tahun. Iya, sedang apa ya dia ya?
sedang belajar. Dia belajar di rumah pamannya. Iya, hebat ya. Terus bawah yang sudah agak dewasa tuh. Nah, yang itu dipegang Tia. Umurnya Umur 15 tahun. Umur 15 tahun. tahun. Sedang apa ya? Belajar. Sedang belajar juga. Waktu itu dia sudah di Menjadi sekolah. imam. Imam, iya. Dia mau jadi imam. Terus gambar yang terakhir coba Tia. Usia 28 tahun. Umur Ya. Umur 28 tahun. 28 8 tahun. tahun. Iya. Iya. Menjadi imam. Imam. Hebat Tea. Terima kasih. Wah, anak-anak semuanya hari ini kita sudah belajar mengenal tentang perjalanan hidup Santo Dominikus. Terima kasih. Hebat-hebat semuanya. Yang belum bercerita, lain kali latihan lagi, belajar lagi ya, supaya lebih berani ya. Nah, nggak apa-apa hari ini masih malu. Nanti latihan lagi, belajar lagi pelan-pelan. Jadi anak yang hebat semuanya. Nih, kita hari ini sudah belajar mengenal kisah hidup Santo Dominikus. Dominikus itu sejak kecil memang pengen jadi imam, bahkan waktu masih di dalam perut ibunya, Dona Juana, mamanya, sudah punya mimpi nih tentang Santo Dominikus nanti ketika sudah dewasa, dia punya mimpi tentang anaknya. Dan ketika lahir, masih kecil, dia sudah kepengen jadi imam. Lalu dia dititipkan di tempat pamannya supaya bisa belajar. Dia sekolah di sekolah imam, sampai akhirnya berhasil menjadi imam. Nah, dari perjalanan hidup Santo Dominikus hari ini kita belajar apa ya? Kalau anak-anak semuanya punya cita-cita nih. Nah, semuanya pasti punya cita-cita ya. Bagaimana untuk mewujudkan cita-cita itu? Harus rajin belajar. Iya, seperti Dominikus juga. Dominikus pengen jadi imam, dia rajin membaca buku, rajin belajar. Dan orang tuanya juga mendukung, mengirim pamannya supaya belajar, mengirim supaya sekolah di Valencia, di sekolah imam di sana. Nah, kita belajar hari ini dari Santo Dominikus. Anak-anak semua punya cita-cita. Semuanya hebat-hebat cita-citanya. Dan bagaimana caranya supaya cita-citanya bisa tercapai? Rajin belajar. Iya, contohnya membaca buku. Iya, lalu tidak cuma dari buku ya. Nah, kalau sekarang anak-anak lebih banyak waktu menggunakan HP, nonton YouTube ya. Nah, jangan cuma nonton ya, biasanya nonton YouTube-nya ya. Coba mulai untuk nonton yang nanti berhubungan dengan anak-anak ya. Misalnya ada yang suka nonton tentang binatang-binatang. Nah, ada yang suka nonton tentang apa lagi ya? Tentang apa nih cita-citanya misalnya? Ya, betul. Terus percobaan-percobaan. Nah, itu bisa ya. Jadi menggunakan HP misalnya ya, sekarang ya banyak dipakai untuk yang lebih bermanfaat, tidak cuma sekedar nonton video-video yang bikin ketawa hahaha ya, tapi pakai misalnya tadi nonton apa namanya pengetahuan tentang binatang-binatang, tentang tanaman, tentang percobaan-percobaan, tentang lagu-lagu juga bisa jadi penyanyi ya. Iya. Nah, itu untuk hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Nanti karena tadi beberapa sudah bercerita, nanti tidak usah di video lagi berceritanya, sudah tadi langsung Wida lihat ya. Hari ini cukup sekian belajarnya, kita akan ketemu besok lagi. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah hebat, sudah berani bercerita, yang belum, pelan-pelan kita belajar. Jadi pemberani, percaya diri. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Hari ini tidak ada tugas, tugasnya sudah selesai.
Kita berdoa dulu. Nanti ceritain. Rapi, duduk dengan tenang. Yang baik. Udah. Iya, Nanti diceritain ininya kalau sudah selesai. iya. Tadi kan sudah cerita, jadi nanti tidak usah di video. Enggak usah. Enggak usah, karena tadi sudah bercerita ya. Iya, enggak usah, enggak apa-apa. Iya, terima kasih. Yuk kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh belajar bersama teman-teman untuk mengenal perjalanan hidup Santo Dominikus. Berkatilah kami agar kami mampu meneladan Santo Dominikus yang rajin belajar agar kami dapat mencapai cita-cita yang kami harapkan. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo. Bye. Terima kasih banyak Rafael, Kenan, Ria, Astrid, Yosi, Deren, ini adiknya Deren ya. Kenan, Ethan, Cleo, Noel, terima kasih semuanya hari ini ikut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Semoga sehat selalu. Dadah. Dadah. Bida matikan ya. Terima kasih.